Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa di sela-sela waktu istirahat saya di pondok di kebun. Saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang pencegahan penyakit diabetes atau kencing manis. Teman-teman sekalian, sesuai dengan data epidemiologis yang sering jadikan rujukan dalam tulisan-tulisan populer, bahwa penyakit diabetes sekarang sudah menjadi dalam tanda kutip wabah kronis yang tergolong sebagai penyakit tidak menular. Namun sesungguhnya bukannya tidak menular, dia menular melalui lifestyle dengan gaya hidup. Nah, untuk membicarakan pencegahan penyakit diabetes, mari kita simak dulu bagaimana terjadinya penyakit diabetes. Teman-teman sekalian, di dalam tubuh kita ada yang namanya organ pankreas. Pankreas itu merupakan kelenjar endokrin, juga kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin terletak pada bagian sel-sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kedua hormon itu bekerja secara bertolak belakang. Ketika ada asupan gula meningkat dalam darah, maka insulin akan segera dikeluarkan untuk menangkap gula itu dibawa ke dalam sel. Tapi kalau sebaliknya terjadi kekurangan gula dalam darah, maka hormon glukagon itu akan dikeluarkan untuk membakar sel-sel, mengubah cadangan gula yang ada di hati, yaitu glikogen, di otot juga glikogen, untuk dijadikan glukosa. Nah, dua hal itulah yang sangat berperanan penting untuk dipahami bagaimana terjadinya penyakit diabetes. Nah, di samping itu teman-teman sekalian, glukosa itu diolah oleh tubuh kita melalui sistem pencernaan yang bagus, ya. Gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah, kemudian air liur yang mengandung enzim amilase untuk mengubah polisakarida menjadi bentuk glukosa yang lebih sederhana, dan enzim pankreas yang menghasilkan juga lipase, pepsin, tripsin dan sebagainya, amilase juga, untuk melanjutkan pencernaan makanan. Nah, jika kedua hal itu bermasalah, pankreas dan sistem pencernaan lain mulai dari gigi sampai ke usus mengalami gangguan, maka setiap orang yang mengalami hal itu berpotensi untuk kena penyakit diabetes. Oke, mari kita ceritakan lebih jauh. Secara normal kita mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu akan dikunyah oleh gigi, dihancurkan dan di metabolisme pertama oleh enzim amilase. Kemudian dilempar ke dalam usus, di dalam lambung, protein diolah, kemudian diudek-udek setelah menjadi bahan seperti bubur, lalu dilanjutkan ke usus 12 jari. Di usus 12 jari, makanan itu mendapatkan alkali dari getah empedu.
Kalau di dalam lambung itu asam lambung yang mengolahnya. Kalau di dalam usus 12 jari itu getah empedu. Asam lambung dan getah empedu itu bertolak belakang secara asiditas. Nah, ketika di dalam usus diolah lagi oleh enzim-enzim yang dilepaskan oleh enzim pencernaan dari pankreas. Nah, ini dalam keadaan normal, usus, pankreas, dan sistem pencernaan lainnya itu bisa bekerja mengatasi semuanya. Tapi ketika beban itu sangat berlebihan, ketika seseorang tidak melakukan aktivitas, lalu dia makan berlebihan, makan malam, mestinya dia tidur, makan malam, diberi beban lagi pencernaan, makan terlalu banyak tinggi gula, makan terlalu banyak protein, makan terlalu banyak lemak, maka semua sistem pencernaan itu seakan-akan dipaksa untuk bekerja. Mungkin pada saat-saat awal-awalnya dia mampu, ya, dia mampu. Tapi ketika itu berlangsung terus, di mana organ-organ tubuh kita sudah mengalami kekurangan sirkulasi apabila kita sudah tua, mungkin umur sudah di atas 40, sirkulasi darah mulai tidak normal, apalagi kalau kita lebih banyak duduk, lebih banyak diam, tapi banyak makannya, maka sistem pencernaan kita semakin melemah dan tidak mampu untuk mengolah makanan dengan sempurna. Dan itu menimbulkan fenomena gas yang berlebihan karena makanan yang tidak dicerna itu menjadi sampah. Di samping itu teman-teman, ketika gula terus dipasok ke dalam darah, apabila terlalu berat bebannya insulin. Nah, insulin kan fungsinya untuk untuk menangkap gula, membawa ke dalam sel. Ketika pankreas dipaksa terus bekerja setiap saat, setiap jam, maka lama-lama pankreas itu juga melemah. Di samping karena sirkulasi darahnya sudah berkurang, maka terjadilah penurunan kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin. Ada juga kalau memang dari kecil orang itu sudah mengalami gangguan pada pankreas, itu karena keturunan. Itu disebut dengan diabetes tipe 1. Tapi yang sekarang ini pankreas itu mengalami gangguan atau pelemahan itu karena terlalu diberi beban paksa, ya, terlalu banyak bebannya sehingga dia melemah. Ya, misalnya pada teman-teman yang kebanyakan makan, terlalu gemuk, sudah hidupnya sudah mewah, makannya sudah enak-enak, terlalu manis, terlalu banyak daging, terlalu banyak lemak, protein, akhirnya sistem pencernaan dan pankreas melemah. Maka produksi insulin menurun, pencernaan pun juga menurun, ya. Akhirnya penumpukan sampah terjadi. Ketika gula darah tidak bisa ditangkap oleh insulin untuk masuk ke dalam sel, maka gula darah akan menumpuk dalam darah, akan mengancam kerusakan di seluruh tubuh. Karena kalau gula terlalu tinggi, dia akan memanas, mengental, mengeraskan pembuluh darah. Kira-kira teman-teman mengerti ya sampai di situ? Nah, saya lanjutkan. Gejalanya orang yang sudah kena diabetes. Ketika orang itu sudah kena diabetes, kadang-kadang orang tidak sadar dia itu sudah diabetes. Nanti setelah dia mengalami komplikasi, baru dia datang memeriksakan dirinya ke dokter atau ke tenaga kesehatan untuk dicek. Ternyata, kenapa saya sudah impoten? Kenapa saya semakin banyak makan tapi semakin kurus? Nah, itu adalah salah satu gejala lanjut daripada diabetes. Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu apa gejala dan tanda diabetes. Gejala diabetes yang dirasakan oleh pasien adalah rasa haus yang berlebihan. Itu karena apa? Karena gula darah sangat tinggi. Dia memerlukan cairan untuk mengencerkan supaya tidak terjadi penyumbatan, supaya lebih mudah dikeluarkan.
Nah, maka terjadilah rasa haus untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, karena banyaknya gula dalam darah mengancam keselamatan tubuh kita, maka ginjal berusaha untuk mengeluarkan melalui kencing, sehingga keluarlah kencing yang lebih banyak daripada biasanya. Tentu saja kencing itu mengandung gula dan berasa manis. Jika dibiarkan di tanah, karena dia manis, semut pun akan mengerubuinya. Kemudian yang kedua, rasa lapar yang berlebihan. Ketika sel-sel darah tidak mendapatkan gula, di mana gula itu hanya tinggal di darah, maksudnya sel-sel tubuh itu tidak dapat gula, di mana gula itu hanya tinggal di dalam darah, tidak bisa dimanfaatkan oleh sel karena tidak adanya insulin. Maka sel itu akan merasa kelaparan, dan respon itu akan dilaporkan kepada otak, sehingga otak berusaha untuk memenuhi kebutuhan energi kita dengan merangsang rasa lapar. Terjadilah kelaparan, lalu makan. Setelah makan, ternyata gula itu juga tidak maksimal masuk ke dalam sel, lalu dia hanya menumpuk di dalam darah. Itulah fenomenanya terus. Lapar semakin menumpukan gula darah, semakin parah akibatnya. Terus yang ketiga, gejala berikutnya adalah semakin lemah, semakin loyo. Kenapa? Karena pembuluh darah di seluruh tubuh tersumbat. Jadi sel-sel tidak dapat energi, pembuluh darahnya tersumbat, tidak dapat protein, tidak dapat hormon dan sebagainya. Sehingga semua sel-sel melemah. Mulai dari mata, usus, jantung, ginjal. Kalau sudah melemah, maka tenaga pun lemah. Dan efek lanjutnya akan terjadi kerusakan pada ginjal, berupa gagal ginjal, kerusakan pada jantung, berupa penyakit jantung koroner, pada paru-paru, mudah kena infeksi TBC, pada pembuluh darah otak bisa jadi stroke, pada kaki bisa terjadi gangren atau luka yang tidak pernah sembuh. Nah, teman-teman sekalian, yang kelihatan sekali sebagai tanda seseorang yang diabetes, yang tadinya gemuk, poco-poco, kemudian kelihatan kurus. Setelah ditimbang berat badannya, dia turun drastis dalam waktu yang relatif singkat, mungkin sebulan begitu. Setelah dia gawat, gula darahnya tinggi sekali, dia akan mengalami penurunan berat badan yang lumayan. Teman-teman sekalian, menakutkan yo. Menakutkan. Jangan takut. Kalau Anda belum kena diabetes, segeralah sadari tentang bagaimana terjadinya diabetes tadi yang saya sebutkan tadi. Jangan berikan beban berlebihan kepada sistem pencernaan Anda. Makanlah sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena masalahnya sekarang orang sudah semakin tenang, semakin senang, semakin tidak banyak gerak, banyak uangnya, banyak kesempatan untuk makan. Nah, itulah dia masalahnya. Untuk mengatasi masalah itu, Anda harus menambahkan aktivitas fisik setiap hari. Kalau bisa, kalau Anda cukup berjalan kaki saja, berjalanlah minimal 5 km. 5 km itu berjalan, itu baru minimal ya. Tapi kalau Anda seorang yang punya pekerjaan fisik, berkebun, bersawah, atau menjadi pekerja, maka Anda tidak terlalu membutuhkan aktivitas fisik tambahan. Yang penting kebutuhan kalori Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, saya beri contoh saja ya. Kalau orang yang kerjaannya hanya diam saja duduk di kantor, kurang aktivitas fisiknya, itu kalau laki-laki paling tinggi dia membutuhkan kalori paling tinggi ya. Paling tinggi 2000 kalori. Nah, 2000 kalori itu datangnya dari mana? Dari beras, dari kue, dari gula, dari daging, dari lemak, dari ikan, dari buah-buahan.
Tentu saja semakin manis buah-buahan semakin tinggi kalori. Semakin banyak Anda makan, semakin banyak kalori. Semakin banyak daging yang Anda makan, karena daging proteinnya itu 9 kalori. Kalau Anda makan 100 gram protein, berarti Anda sudah makan 900 kalori. Nah, tinggal sisa berapa? Kalau Anda nggak makan nasi 200 gram, berarti Anda sudah makan 800 kalori. Baru daging dan nasi aja sudah 1800. Anda harus hitung lagi dari minuman yang manis yang Anda minum tiap hari, dari es teler, dari bubur-bubur, snack dan sebagainya. Nah, itulah kebutuhan, cara menghitung kebutuhan kita. Nanti Anda silakan berkonsultasi dengan ahli gizi. Teman-teman sekalian, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah menderita diabetes, Anda akan sulit keluar dari permasalahan itu, ya. Karena ketika gula darah sudah meningkat secara tidak disadari dalam waktu 5 tahun, Anda sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah di mana-mana, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu sangat sulit untuk memperbaikinya. Bisa. Saya tidak menakut-nakuti, tapi jauh lebih bagus apabila Anda belum kena diabetes, Anda sadar secepatnya untuk mengatur kebutuhan kalori Anda, seimbangkan dengan kebutuhan aktivitas fisik Anda. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sebagai bahan pertimbangan buat Anda, bahwa saya adalah seorang promotor kesehatan, sekolahnya di Magister Kesehatan jurusan Promosi Kesehatan. Sebelumnya saya adalah seorang sarjana epidemiologi yang mempelajari salah satunya adalah epidemiologi penyakit tidak menular yang sekarang ini sedang ngebum. Oke, terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kalau Anda sakit, segeralah berkonsultasi dengan dokter Anda. Kalau Anda belum sakit, Anda bisa berkonsultasi dengan saya, dengan teman-teman tenaga kesehatan yang membidangi promosi kesehatan, termasuk kepada para perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Sampai ketemu. Wassalam.